Oke, kita tutup kisah ini dengan akhir yang gelap dan penuh pilihan. Ini dia, bagian terakhir. Jangan lupa di like dan subscribe Kandang Bubrah episode 7, Singgasana. Tulah, Giman tahu, waktunya tinggal sedikit. Setiap malam, suara-suara dari cermin makin jelas. Tangisan bayi, suara derap langkah di langit-langit kamarnya, dan kini bahkan bayangan-bayangan mulai muncul di siang hari. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dan di malam ke-13, sejak rumah itu terbakar, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan sekadar mimpi. Giman berdiri di tengah hutan hitam yang asing. Di hadapannya, sebuah altar batu berdiri. Di atasnya, kursi kayu dengan lambang kutukan bercampur darah yang masih segar. Di sekeliling altar, makhluk-makhluk hitam berdiri mematung. Dan di ujung altar, berdiri sosok paling tinggi makhluk pesugihan. Waktumu habis. Giman melihat sekeliling. Di tanah, tertanam banyak kepala manusia. Mulut mereka berbisik satu nama. Giman, Giman, Giman. Makhluk itu menunjuk ke kursi. Duduk dan warisan kekayaan akan jadi milikmu. Kekuatan, pengaruh, dan hidup panjang. Tapi, satu nyawa setiap tahun. Kalau aku tolak, tanya Giman. Jiwamu jadi bagian dari kami. Abadi dalam penderitaan. Tidak ada pembebasan. Giman menatap kursi itu. Ia gemetar. Lalu, perlahan-lahan ia maju. Tangannya hampir menyentuh sandaran kursi. Tapi ia berhenti. Wajah-wajah yang selama ini menghantuinya muncul. Ibunya, adik-adik sepupu yang meninggal, bahkan Pak Salim, semuanya teriak dalam diam. Dan Giman berteriak sekuat-kuatnya. Ia mengangkat batu dari tanah dan menghantam kursi itu berkali-kali. Suara makhluk-makhluk itu mengaum, bumi berguncang, dan langit hitam retak. Cahaya menyilaukan menyapu tempat itu. Giman menjerit. Pagi harinya, warga desa menemukan Giman tergeletak di halaman masjid. Badannya penuh luka, bibirnya sobek, dan matanya putih seperti orang buta. Ia hidup, tapi tak pernah bicara lagi. Rumahnya dikosongkan. Dan sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara kursi tua yang digeser. Geser di dalam rumah kosong itu. Tahun demi tahun berlalu. Desa Kedungungu tetap sepi. Tapi cerita tentang Kandang Bubrah masih dibisikkan dari mulut ke mulut. Dan satu hal yang masih belum berubah. Di kamar Giman yang kosong, cermin yang pecah itu utuh kembali.